Kalau kamu itu masih sekolah dan lagi nyari cara buat cari uang, video ini buat kamu guys. Aku bakal bahas 6 side hustle terbaik yang juga realistis buat siapa aja yang masih sekolah. Aku paham kamu lagi belajar pengen hangout sama teman-teman kan? Ada kegiatan klub dan mungkin semoga ya kamu itu bisa juga ikut kelas ya. Banyak banget yang harus dilakukan ya kan? Nah, pekerjaan-pekerjaan ini tuh perfect banget kalau kamu itu juga punya jadwal kerja yang fleksibel sambil tetap bisa dapat uang buat hal-hal seru dan juga nabung. Oh, dan satu lagi, ya kamu juga bisa kerja di tempat biasa kayak di student center atau restoran di kampus. Tapi tujuan dari video ini tuh adalah ya, kalau kalian itu mau cari pengembalian investasi waktu yang lebih tinggi, jadi aku mau kamu itu kerja lebih sedikit tapi tetap dapat uang lebih banyak, dan itulah kenapa kita skip jenis pekerjaan itu ya. Di video ini kita juga bakal skip side hustle yang butuh waktu lama sebelum kamu itu mulai dapat uang. Jadi semua yang ada di daftar ini itu bakal langsung dibayar guys. Tentunya side hustle yang ngasilin uang tunai ya. Jadi ayo kita mulai. Nomor 1 di daftar ini adalah sesuatu yang mungkin kamu udah dengar tapi yang mungkin belum kepikiran, yaitu jalanin anjing atau ngejaga rumah, atau ya beberapa platform populer yang udah aku pakai termasuk Rover dan juga WAG. Nah, di platform ini orang-orang itu bisa booking kamu buat bantu jalanin anjing mereka atau ngunjungin anjing mereka di rumah selama 30 sampai 60 menit atau bahkan ngejaga rumah semalaman. Kalau kamu itu ngerjain pekerjaan ini dengan benar, kamu bisa dengan mudah dapat 30 sampai 40 dolar loh, termasuk tip per jamnya juga. Ayo kita bahas cepat side hustle ini ya. Ada beberapa layanan yang aku rekomendasikan buat mahasiswa dan mana yang mau kamu pilih itu tergantung lokasi dan tempat tinggal kamu. Kalau kamu itu tinggal di asrama, mungkin kamu itu nggak bisa bawa hewan peliharaan kan. Jadi itu kenapa aku rekomendasiin jalanin anjing atau ngejaga rumah aja. Dengan jalanin anjing, kamu itu bakal ke rumah mereka, jalanin anjing selama 30 sampai 60 menit gitu, dan kemudian balik lagi tuh. Dengan ngejaga rumah, kamu juga bakal tinggal di rumah orang itu semalaman sambil nontonin anjing mereka. Dan ya kalau kamu itu tinggal di apartemen yang boleh bawa hewan, aku rekomendasiin untuk coba dog boarding ya. Itu basically ketika mereka itu bawa hewan peliharaan ke rumah kamu dan kamu jaga hewan itu selama beberapa hari, biasanya sih itu tuh bakal antara 40 sampai 80 dolar ya per harinya. Dan itu tergantung pengalaman kamu dan berapa banyak ulasan yang kamu dapatkan ya guys. Seperti yang kamu lihat, ini bisa jadi side hustle yang sangat bagus banget buat mahasiswa, karena kalau kamu itu ngejaga rumah atau dog boarding, kamu bisa kerjain PR dan sambil belajar nonton hewan peliharaannya gitu. Jadi dalam artian ya, ini mirip dengan pendapatan pasif gitu guys. Apa yang aku rekomendasikan itu adalah daftar aja di salah satu platform ini buat profil kamu. Mungkin minta teman-teman jadi pelanggan pertamamu ya, dan minta mereka ngasih ulasan. Seiring kamu itu ngebangun profilmu, kamu itu bakal mulai dapat banyak traffic organik dan juga booking organik di platform ini. Aku bakal kasih link di bawah ya teman-teman, dan kalau itu sesuatu yang kelihatannya seru buat kamu, aku sangat rekomendasiin buat mencobanya. 30 sampai 80 dolar per jam saat kamu itu masih sekolah ya, itu bener-bener luar biasa nggak sih? Itu jelas lebih baik daripada kerja di restoran atau toko yang cuma bayar 10 sampai 15 dolar per jamnya. Hasil berikutnya yang aku rekomendasikan tuh buat mahasiswa adalah coba fotografi atau videografi. Waktu aku di UCLA, ini yang aku lakukan, dan ini bener-bener yang bikin aku bertahan guys. Daripada kerja berjam-jam buat 10 sampai 15 dolar per jamnya, aku bisa dapat 50 sampai 200 dolar per jamnya dari fotografi atau video, dan itu cukup buat ngebayar semua tagihan dan uang jajan ya. Ya, ini adalah keterampilan yang butuh waktu untuk dipelajari guys, tapi fotografi dan video itu tuh nggak sesulit yang kamu pikirkan kok. Kamu bisa belajar banyak hanya dengan sendiri secara online dan juga nonton video teman-teman. Ya, ini memang butuh sedikit lebih banyak uang buat beli peralatan gitu, tetapi mengeluarkan beberapa ratus dolar buat kamera dan lensa itu bisa dengan mudah jadi pendapatan puluhan ribu dolar ya. Hal bagus tentang jadi mahasiswa itu adalah banyaknya grup mahasiswa yang berbeda, dan sebagian besar grup ini pasti mau foto-foto anggota grup ya kan. Jadi kalau kamu itu sosialisasi dan kenal banyak orang, kamu itu bisa dengan mudah dapat banyak grup ini sebagai klien kamu. Dari situ semua orang di grup ini itu bakal kenal kamu sebagai fotografer atau videografer, dan mereka bakal datang ke kamu untuk pemotretan lain seperti pemotretan wisuda, pemotretan sorority, dan lain-lain lah pokoknya. Ya memang sedikit sulit untuk mulai ya kan, tapi setelah kamu itu dapat beberapa klien pertama, aku jamin ini bisa jadi salah satu side hustle terbaik yang bisa kamu lakukan di kampus. Kalau dikerjain dengan benar, kamu itu bisa dengan mudah dapat 50, 100, bahkan 200 dolar ya per jamnya dari ini. Aku juga rekomendasikan untuk posting di Craigslist ya, dan juga grup Facebook. Hal utama buat dapetin klien pertamamu tuh ya mungkin bisa lakuin pemotretan gratis atau dengan diskon buat mereka. Mulai bangun portofoliomu ya. Jadi lebih baik di fotografi atau video, dan kemudian fokus untuk melakukan potret untuk grup mahasiswa. Terus disinilah uangnya guys, karena orang-orang itu pasti mau bayar kan untuk foto-foto diri mereka. Tanpa diragukan, ini bisa jadi salah satu hasil terbaik yang bisa kamu lakukan di kampus. Ini adalah website yang aku bangun ya saat aku itu di kampus. Aku pakai Squarespace, dan kamu bisa pakai link di bawah ya buat bikin situs kamu sendiri yang itu mirip dengan milikku dan mulai dapat klien segera. Secara keseluruhan, ini adalah side hustle yang luar biasa yang bisa kamu lakukan ya teman-teman. Side hustle berikutnya yang bisa kita bahas hari ini itu adalah jadi orang yang handy. Jadi ya basically handyman atau handywoman, aku pikir ini adalah side hustle yang sangat bagus karena ini sebenarnya nggak terlalu menarik ya. Nggak banyak orang yang melakukannya. Tapi kalau kamu pikir-pikir, ada banyak permintaan untuk hal-hal yang dibangun di kampus loh guys. Misalnya kalau orang-orang pindah ke asrama mereka itu bakal butuh furnitur yang dibangunkan, dan disinilah kamu itu bisa masuk dan menawarkan layanan yang bernilai tinggi di sini. Kalau dikerjain dengan benar, kamu itu bisa dengan mudah dapat antara 30 sampai 50 dolar per jamnya guys. Tentu aja, untuk jadi keren di sini ya kamu itu perlu cukup handy nggak sih? Kamu itu perlu bisa ngebangun sesuatu, dan kamu itu juga perlu siap untuk berkeringat sedikit gitu. Apa yang aku lakukan itu adalah daftar aja ke Thumbstack ya teman-teman, posting di Craigslist serta grup Facebook yang berbeda, dan aku kemudian bilang ke semua orang yang aku kenal di kampus bahwa aku bisa bantu mereka ngebangun furnitur atau hal
hal-hal kayak gitu. Dan perlahan-lahan bakalan menyebar tuh dari mulut ke mulut. Kamu juga bisa menawarkan layanan all-in-one kok, seperti pergi ke IKEA terdekat atau toko furnitur dan beli aja produk dan kemudian ngebangunnya untuk klien kamu. Kamu bisa jadi sangat kreatif ya dengan ini, dan kalau ini adalah sesuatu yang kamu bisa nikmati, maka ini adalah pekerjaan fleksibel yang sangat-sangat bagus yang bisa kamu lakukan sambil tetap belajar guys. Kamu juga bisa bikin flyer, pasang di asrama mahasiswa, dan share ke media sosial bahwa kamu itu ya bisa bantu orang-orang ini dengan ngebangun furnitur mereka, pindahan, gantung barang di dinding, dan hal-hal kayak gitu guys. Percaya deh guys, ada banyak permintaan loh untuk ini. Banyak mahasiswa di luar sana yang gak mau ngerjain itu sendiri, atau mereka itu malas, atau mereka bener-bener gak bisa. Jadi ya, disitulah kamu itu bisa masuk dan mengubah ini jadi bisnis yang nyata guys. Ini sangat fleksibel kok, kamu itu bisa atur waktu, dan dengan begitu ini gak bakal gangguin kelas, belajar, dan kegiatan kelompok lainnya guys. Oke, saya hasil berikutnya yang kita bahas yang sangat sempurna untuk mahasiswa adalah jadi penulis naskah atau peneliti untuk kreator YouTube. Sekarang aku tahu ini ya, karena ya aku saat ini ngerekrut mahasiswa sebagai peneliti dan penulis naskah aku sendiri, dan aku benar-benar percaya ini adalah saya hasil yang sempurna guys. Kalau dikerjain dengan benar, kamu itu bisa dapetin antara 25 sampai 50 dolar ya per jamnya. Ini sebetulnya remote, jadi kamu itu bisa kerja di komputermu dari mana aja. Apa yang aku lakukan itu adalah mengidentifikasi niche yang aku minati, yang bisa aku tulis kontennya, dan aku bakal hubungin banyak konten kreator di niche tertentu ya. Misalnya nih di channelku semuanya tentang kewirausahaan dan keuangan pribadi. Jadi orang-orang yang nulis untukku tuh juga sangat tertarik dengan hal itu ya kan. Apa yang aku lakukan adalah ngikutin konten kreator di Instagram, dan pada suatu saat dan mungkin bakal posting di Instagram mencari penulis naskah atau peneliti ya kan. Atau ya kamu itu bisa email mereka secara langsung. Ya itu mungkin cara terbaik ya guys, sangat-sangat baik untuk proaktif ya. Karena ya kalau kami itu nunggu orang-orang ngehubungin kamu, itu mungkin gak akan terjadi. Kalian bisa hubungin mereka, tawarin harga per jamnya atau per naskahnya, dan jadikan itu sebagai sahastel menulis kamu. Kamu bukan hanya ngebangun keterampilan menulismu ya teman-teman, tapi ini juga bakal ngebantu kamu ngebangun kontenmu sendiri. Kalau itu yang kamu minati guys, secara keseluruhan ini adalah cara yang bagus untuk belajar sambil dapat uang yang lumayan. Ini cukup kreatif kan? Kayaknya nggak banyak teman kamu yang melakukan ini guys. Jadi ya, kamu itu bisa jadi yang pertama dan lihat bagaimana rasanya. Saya hasil berikutnya yang kita bahas tuh cukup umum sebenarnya, tapi ya ini adalah mengajar, basically jadi tutor gitu guys. Hal bagus tentang tutoring dan juga mengajar tuh adalah ada banyak subjek yang bisa kamu ajarkan. Bisa akademis, bisa musik, bisa olahraga, dan literally keterampilan apapun yang kamu punya, dan kamu bisa mulai mengajarkannya sekarang juga. Kalau dikerjain dengan benar, ini tuh bisa bayar antara 25 sampai 100 dolar lebih ya per jamnya. Sekarang ada beberapa cara di mana kamu itu bisa tutoring, dan salah satu caranya adalah ya secara langsung guys. Tapi itu butuh mobil atau moda transportasi gak sih untuk ke rumah seseorang, atau ya mereka itu bisa datang ke kamu kok, atau kamu bisa tutoring online ya guys. Nah, ada 3 pilihan nih, dan itu tergantung kamu untuk melihat mana yang cocok dengan jadwalmu. Ada tutoring secara langsung, yang tentu aja ini bakal bayar sedikit lebih ya, tapi nggak ada yang mengalahkan fleksibilitas tutoring online guys. Salah satu platform tutoring online yang sangat bagus yang kamu itu bisa ikutin dan tawarkan layananmu adalah kalian bisa pakai Preply, dan aku udah kasih linknya di bawah. Ini mungkin cara terbaik untuk masuk ke dunia tutoring gitu, dan kemudian kamu itu bisa ngebawa keterampilan itu dan mulai dapat klien secara langsung. Dari situ mulut ke mulut itu bakal menyebar nantinya, dan kamu itu bakal dapat banyak klien. Alasan kenapa tutoring dan juga mengajar itu tuh sangat bagus adalah ya, terutama kalau kamu itu di kampus, tentunya ya karena kamu itu ngebangun keterampilan sambil dapat uang yang bagus guys. Plus kamu itu dapat fleksibilitas untuk atur jadwalmu sendiri. Aku nggak tutoring ya setelah aku lulus kuliah, tapi aku juga benar-benar berharap aku mulai tutoring lebih awal sebenarnya. Ya kamu tahu kan kalau dikerjain dengan benar, dan terutama kalau kamu itu mengajak subjek yang tepat, kamu itu bisa dapat banyak uang dari ini. Oke, saya hasil keenam yang kita bahas itu adalah mobile detailing. Ini juga saya hasil yang cukup kreatif dan gak umum sebenarnya, tapi siapapun bisa melakukan ini guys. Dan ini sebenarnya jauh lebih menguntungkan ya daripada yang kamu pikirkan. Kamu itu mungkin berpikir kayak, apakah aku perlu detailing mobil yang besar? Jawabannya adalah enggak. Kamu itu nggak perlu guys. Ada banyak cara kreatif untuk mengatasi ini, dan kita itu bakal bahas itu sekarang. Kamu bisa menawarkan berbagai jenis layanan yang gak butuh mobil seperti itu. Misalnya kamu itu bisa melakukan detailing interior aja, dimana basically kamu itu mungkin butuh semacam vacuum cleaner portable, sikat, serta berbagai jenis tisu pembersih ya. Kamu itu bisa tawarkan untuk bantu bersihin mobil teman-temanmu juga guys. Karena ya aku yakin banyak dari mereka yang cukup kotor ya sih. Kamu juga bisa pergi ke rumah-rumah terdekat di kota kampusmu, cukup bawa selang dan sambungin aja ke pasokan air mereka ya kan. Kamu bisa tawarkan untuk melakukan detailing interior dan eksterior, dan ya kalau dikerjain dengan benar, kamu bisa dengan mudah dapat antara 50 sampai 100 dolar per jamnya guys. Jadi ada beberapa peralatan yang terlibat nantinya. Kamu itu bakal butuh sikat, sarung tangan buat nyuci, sabun, pressure washer, steamer, dan juga vakum, serta beberapa hal lainnya. Poin utama bagiku adalah kamu itu harus sangat kreatif dengan ini. Sebagai mahasiswa, kamu itu mungkin gak bakal bikin bisnis detailing mobil yang besar ya kan, tapi pasti ada banyak orang di luar sana guys yang mau mobil mereka itu dibersihkan, dan ini adalah keterampilan yang bernilai tinggi ya guys, yang bisa kamu tawarkan sambil tetap belajar dan mengatur jadwalmu sendiri. Pasang layananmu di papan pekerjaan mahasiswa, iklankan di Instagram, story kamu, grup Facebook, dan bahkan door to door ya teman-teman. Klien pertama itu pasti sulit ya, karena mereka harus percayain mobil mereka ke kamu. Tapi setelah kamu itu dapat beberapa ulasan, ini bakal jauh lebih mudah nantinya, dan ini bisa benar-benar jadi saya hasil yang nyata guys. Kamu juga bisa rekrut orang lain untuk membantu kamu cuci mobil dan bersihin mobil untukmu, dan dengan begitu kamu itu bisa manfaatin waktu orang lain dan bikin tim ya untuk hal ini. Anyway, itu dia 6 saya hasil yang realistis dan sempurna buat mahasiswa. Aku paham ya kalau kamu itu di kampus ya tentu ngatur uang mungkin cukup ketat ya kan. Ya dapetin uang sebanyak
sebagai mahasiswa itu mungkin salah satu hal yang bisa dilakukan terbaik di dunia ya kan. Aku dorong kamu untuk pilih salah satu dari hustle ini. Kalau misalnya ada yang cocok buat kamu, kalian bisa coba ya teman-teman. Dan ya, hal terpentingnya adalah langsung ambil tindakan pokoknya. Mulailah wirausaha lebih awal saat kamu itu masih di kampus. Kamu bakal belajar banyak pelajaran nantinya dan kamu itu mungkin gagal di beberapa dari mereka. Ya itu sebenarnya normal kok. Aku juga pernah gagal ngelakuin bulan side hustle ya selama hidupku. Kalau kamu itu kerjain salah satu dari hal ini dengan benar, aku bener-bener percaya ini bisa jadi salah satu side hustle terbaik yang bisa kamu lakukan. Dan semua temanmu mungkin bakal iri dan mikir kayak, kok kamu bisa dapat uang sebanyak itu sih? Dan aku bener-bener berharap kamu itu bisa dapetin manfaat ya dari video ini. Kalau kamu dapetin itu, pastikan untuk tekan tombol like dan juga subscribe guys untuk konten lebih banyak kayak gini. Aku bikin banyak video tentang keuangan pribadi, kewirausahaan, dan investasi tentunya. Terima kasih banyak atas waktumu dan aku bakal ketemu kamu di video selanjutnya. Peace!